Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang memanggil baru dia berhenti, kalau gak ada yang beli dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil penjual kacang ini sudah jualan, dan sampai sekarang wajah, kulit dan pakaiannya tidak berubah, sama persis seperti yang kulihat sewaktu kecil, Wali Paidi membatin. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nak, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin, mereka ini wali yang mastur, tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir maupun Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya, "Subhanallah," ucap Wali Paidi. Besoknya, Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin. Orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau merehab sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasehati Pak Min, supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah, tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau, langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi, kalau sebelum Pak Min meninggal dia sempat bertanya kepada Pak Min. Mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedang beliau ini miskin? Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau, Pak Min, menjawab, "Nabi Nuh pernah mendatangiku, beliau, Nabi Nuh, menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil, langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh." Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. "Terima kasih," pamitnya lirih.